Tragedi Teradron mengejutkan kita semua. Sebuah ruko mengalami kebakaran hebat dan menyebabkan 22 nyawa melayang. Api memakan gedung, asap membumbung tinggi, dan beberapa jam setelahnya polisi sudah bergerak. Direktur utamanya ditetapkan sebagai tersangka meski belum diperiksa. Ia dijemput paksa lalu diperiksa secara intensif. Polisi tampil meyakinkan, bukti cukup, saksi cukup, barang bukti lengkap, laboratorium forensik bekerja. Polanya jelas, ada korban, ada dugaan kelalaian, dan ada proses hukum. Begitu seharusnya negara itu bekerja. Kita hargai kecepatan penegakan hukum atas nama keadilan para korban. Namun ironisnya, aparat dan pemerintah terlihat tebang pilih. Ingat dengan kasus robohnya bangunan pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur, ada 63 nyawa yang jadi korban. 3 kali lipat dari korban Teradron. Dan ini bukan pekerja dewasa, melainkan anak-anak yang menitipkan hidupnya pada institusi pendidikan. Tetapi negara tidak bergerak dengan kecepatan yang sama. Polisi hanya mengatakan penyelidikan masih berjalan. Minggu berlalu, bulan berlalu, tidak ada tersangka, tidak ada penetapan apapun, semuanya menguap begitu saja. Karena negara takut dengan keramatnya pesantren. Pemerintah malah menganggap diri mereka yang lalai karena kurang memperhatikan pesantren. Proses hukum juga jalan di tempat. Tak ada yang berani menyebut kata tersangka. Yang muncul justru berita bahwa gedung pesantren akan dibangun ulang dengan dana APBN. Gedung megah 5 lantai, masjid 4 lantai, semua memakai uang negara. Nilainya lebih dari 125 miliar. Dan disinilah absurditas itu mencapai puncaknya. APBN itu dana publik, pesantren itu lembaga privat. Menggunakan dana publik untuk kepentingan privat adalah penyimpangan etis yang sulit dibenarkan. Dalam bahasa yang paling jujur, itu haram. Tidak hanya secara moral, tetapi juga dalam prinsip tata kelola negara. Tidak ada negara yang sehat memakai uang rakyat untuk menutupi kesalahan konstruksi lembaga privat. Apalagi sebelum persoalan hukumnya tuntas. Tetapi negara kita melakukannya dengan senyuman, seremoni megah, dan pidato panjang para pejabatnya. Mereka malah sibuk mencari muka, bukan menegakkan peraturan dan memberikan keadilan. Kebijakan seperti ini tidak hanya keliru, tapi juga zalim. Pemerintah zalim kepada rakyat yang membayar pajak, zalim kepada keluarga korban yang menunggu kejelasan, dan zalim kepada prinsip keadilan. Ketika negara memindahkan beban tanggung jawab privat kepada publik, negara sedang memindahkan rasa sakit dari pundak pelaku ke pundak warga. Dan publik berhak marah. Sebab di kasus Teradron, pengusaha drone diperlakukan sebagai ancaman serius bagi keselamatan nasional. Polisi bergerak tanpa ragu, jaksa siap menunggu, pemerintah tampak gagah. Tapi ketika gedung pesantren ambruk, aparat seperti kehilangan nyali. Tidak ada keberanian untuk menyentuh pengurusnya, tidak ada ketegasan untuk memeriksa tanggung jawab konstruksi. Tidak ada semangat penegakan hukum yang sama seperti yang diarahkan kepada korporasi drone itu. Inilah yang membuat publik merasa polisi pilih kasih. Aparat hanya berani kepada pihak yang tidak punya kekuatan simbolik. Tetapi ketika berhadapan dengan pesantren, aparat seperti sedang menundukkan kepala dan berbicara pelan. Dengan sangat pelan, takut menyinggung otoritas yang lebih kuat dari negara. Sikap ini tidak hanya menunjukkan ketidakadilan, tetapi juga menunjukkan ekspresi ketakutan. Dan ketika aparat takut, maka hukum akan berhenti bekerja. Hukum akan tebang pilih dan pandang bulu. Padahal prinsipnya sederhana. Runtuhnya gedung yang menelan 63 nyawa itu harus ditangani dengan standar yang sama seperti kebakaran di gedung Teratron. Bahkan seharusnya lebih tegas karena korbannya adalah anak-anak.
karena bangunan itu dihuni ratusan santri. Karena keselamatan publik seharusnya tidak bisa dinegosiasikan dengan sensitivitas sosial. Ketika negara memilih untuk melempam, negara sedang mengirim pesan yang berbahaya bahwa ada kelompok yang tidak boleh disentuh, ada lembaga yang tidak boleh diperiksa, dan ada kasus yang harus diperlakukan dengan sarung tangan beludru. Dan puncak keadilan itu terjadi ketika negara memutuskan untuk memakai APBN untuk membangun ulang pesantren tersebut. Seolah dana publik adalah kantong pribadi. Seolah tidak ada batas antara kepentingan publik dan kepentingan privat. Dana publik dipakai untuk kepentingan privat itu haram. Tidak peduli siapa yang melakukannya, tidak peduli apa alasannya, tidak peduli seberapa religius bingkai kebijakannya. Haram tetap haram. Beban publik tidak boleh dipakai untuk menutup tanggung jawab privat. Ini bukan hanya wujud ketidaksetaraan, ini adalah penghinaan terhadap hukum itu sendiri. Negara seharusnya melindungi santri seperti melindungi pekerja. Negara juga seharusnya menegakkan hukum secara setara, tidak peduli apakah latar belakangnya korporasi, pesantren, gereja, masjid, universitas, atau lembaga apapun. Negara yang sehat tidak boleh berlutut di hadapan sensitivitas sosial. Negara yang sehat harus berdiri dengan tegak, bukan malah menundukkan kepala. Dalam tragedi pesantren Al-Khazini, publik tidak meminta negara menindas pesantren. Publik hanya meminta keadilan. Publik hanya meminta agar negara mengusut siapapun yang bertanggung jawab, termasuk pengelola bangunan, dan memastikan bahwa gedung yang runtuh tidak menjadi sekedar musibah tanpa pelaku. Sebab kalau bangunan runtuh karena gagal konstruksi, maka ada manusia yang salah. Ada proses yang gagal, ada standar keselamatan yang diabaikan. Dan pihak yang mengabaikannya seharusnya diperiksa, bukan dihormati dengan menghadiahkan proyek baru. Dalam logika hukum yang sehat, pengelola gedung yang runtuh mestinya diperiksa sebagai pihak yang bertanggung jawab. Itulah prinsip dasar keselamatan publik. Tetapi yang terjadi adalah kebalikannya. Pihak yayasan bukan diperiksa, malah diberi proyek APBN. Bukan ditanya, malah dipuji. Bukan dimintai pertanggungjawaban, malah diberi legitimasi baru. Inilah yang membuat masyarakat merasa muak. Negara tidak sedang membela korban, negara sedang membela simbol. Negara tidak sedang mencari keadilan, negara sedang mencari kenyamanan politik. Dan selama pola ini dibiarkan, hukum tidak pernah benar-benar berdiri. Ia hanya menjadi topeng tegas yang dipakai aparat ketika berhadapan dengan pihak yang lemah dan dicopot ketika berhadapan dengan pihak yang dianggap sensitif. Kita membutuhkan aparatur negara yang berani, aparatur yang tegas kepada semua warga tanpa diskriminasi, aparatur yang menjaga peraturan dengan prinsip yang konsisten, aparatur yang berani menegakkan hukum meski harus menyentuh lembaga yang dianggap sakral oleh sebagian orang. Kalau tidak, negara ini hanya akan terus berdiri di panggung yang penuh paradoks, cepat menghukum pengusaha drone, tapi lamban menyentuh pengurus pesantren. Tegas kepada gedung yang terbakar, tapi jinak kepada gedung yang runtuh. Gigih menekan yang lemah di satu sisi, tapi memakai uang publik untuk memanjakan kelompok kuat di sisi lainnya. Bukan negara seperti itu yang kita cita-citakan di awal berdirinya. Negara yang kita idamkan dulu adalah negara satu untuk semua. Negara itu kita beri nama Indonesia.